Selamat siang Ibu Bapak, keluarga perkabungan, dan juga umat yang ada di ruang Zoom. Mari bersama-sama kita berdiri, kita akan memulai kebaktian pelepasan pada hari ini. Bersama-sama kita akan memulai kebaktian ini dengan mengaku bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi dan yang senantiasa memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Amin. Mari bersama kita menaikkan pujian. Kita memohon kiranya Kristus hadir bersama dengan kita untuk menguatkan iman kita yang tengah menjadi lemah. Kuperlukan juru selamat. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburan yang menguatkan sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhanku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Silahkan duduk. Mari bersama-sama kita berdoa. Pada siang ini kami berkumpul bersama dengan Ibu Martini Surya, bersama dengan Jane, Anton, Michael, dan keluarga besar perkabungan. Kami datang kepadamu seperti doa yang kami nyanyikan, bahwa kami memerlukan Engkau, ya Juru Selamat. Khususnya pada saat ini, pada saat keluarga perkabungan merasakan kesedihan, kehilangan, rasa duka cita karena kepergian suami, ayah, opa, orang yang dikasihi Bapak Yohanes Surya. Karena itu marilah ya Juru Selamat, hadirlah di tengah-tengah perkabungan, karena kami tahu kehadiran-Mu yang memberikan penghiburan dan kekuatan, khususnya bagi Ibu Martini, bagi anak, menantu, dan cucu. Kami menantikan Roh Allah untuk menolong kami mengerti dan bersabda atas kami sekalian. Dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Pada hari ini bersama-sama saya akan membacakan satu bagian dari Injil Yohanes
Jika tadi malam Pendeta Adineto membacakan Injil Yohanes pasal yang ke-19, maka saya akan membacakan ayat yang berikutnya. Yohanes pasal 21 ayat 4 sampai ayat 14. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di tepi pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperolehnya." Lalu mereka menebarkan, dan mereka tidak dapat menariknya lagi jala itu karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah pembacaan Injil. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya keluarga perkabungan. Duka cita itu kadang-kadang membuat kita tidak bisa melihat, sebab mata kita penuh dengan air mata. Buram semuanya. Itulah sebabnya kenapa para murid Tuhan tidak bisa mengenali Tuhan yang berdiri di pantai. Mata mereka tertutup oleh kesedihan. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Karena itu Tuhan Yesus datang kepada mereka dan menyapa mereka, dan ketika mereka diberi perintah dan mereka menurut, maka mereka mengalami kelimpahan. Ada sebuah cerita yang menyedihkan di sana ya. Sudah siang, tapi para murid itu tidak punya makanan. Bayangkan, mereka sudah melaut dari semalaman. Tapi tidak ada satu makanan pun yang bisa mengisi perut mereka. Sudah mimpi mereka hancur, perkawanan mereka juga jadi tipis karena saling ketidakpercayaan. Mereka kehilangan guru, sekarang nasib mereka ditambah lagi. Menurut Yohanes, mereka tidak mempunyai lauk pauk. Tidak ada sesuatu yang bisa mereka makan. Saudara, kesedihan itu rasanya bertubi-tubi ya. Tidak cukup satu kali datangnya, tapi terus-menerus datangnya. Tidak cukup dihandle dengan satu cara, tetapi
cara yang dilakukan begini keliru, dilakukan begitu tidak cukup mengatasi masalah. Sampai akhirnya Tuhan yang memberi perintah, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, dan jala itu penuh dengan ikan besar, dikatakan 153. Angka ini mau menunjukkan bahwa begitu banyaknya ikan, melimpah ruah. Keluarga perkabungan, khususnya Ibu Martini Surya yang dikasihi Tuhan, kedukaan, kesedihan pasti dialami. Menangislah kalau memang ibu butuh untuk menangis. Tidak apa-apa. Sebab air mata itu akan mencuci mata. Sehingga nanti ibu bisa melihat dengan lebih jelas. Hari ini kita diberikan sebuah kisah yang begitu indah, ya, bahwa Tuhan menyediakan makanan untuk para muridnya. Ketika mereka kehilangan ini, kehilangan itu, ketika mereka tidak punya lauk pauk, Tuhan menyediakan dengan limpahnya. Jadi kepada keluarga perkabungan, khususnya Ibu Martini, hari ini firman Tuhan mau mengatakan, jangan khawatir. Tuhan akan memberi dengan limpahnya apa yang Ibu, apa yang Jen, Michael, Anton butuhkan. Meskipun Pak Yohanes sudah tidak ada lagi, tetapi Tuhan tetap ada bersama dengan keluarga Surya. Tuhan tetap bersedia menyelenggarakan kehidupan keluarga Ibu Martini, anak, menantu, cucu, bahkan kelak cicit sekalipun. Berkat Tuhan tidak berhenti. 153 ekor ikan yang besar-besar Tuhan beri. Padahal mereka cuma berberapa? Ber-12. Kalau sudah diganti Yudas, harusnya cukup 12 ekor ikan yang besar buat mereka. Tetapi Tuhan tidak memberi pas. Tuhan memberi dengan limpah ruah. Karena itu jangan khawatir. Bukan persoalan uang tentu saja, tetapi juga persoalan perhatian. Tuhan akan memberikan perhatian dengan limpahnya. Bu Martini mungkin memang sendiri tinggal di rumah, tetapi anak-anak ada buat ibu. Dan ibu akan mengalami perhatian dengan limpahnya dari anak-anak. Dari cucu-cucu yang udah besar-besar, ada Ines, ada Cheryl. Mereka akan memberikan perhatian, memberikan kasih dengan limpahnya. Tuhan bilang 153 ekor ikan yang besar. Apa yang kita butuhkan Tuhan memberikan kepada kita. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Percaya saja. Tuhan menyayangi kita, Tuhan menyayangi ibu, anak-anak, menantu, cucu semua. Dan Dia tetap berlaku setia. Merawati kehidupan keluarga besar. Amin. Saya mengundang Ibu Wina untuk memimpin pengakuan iman rasuli. Mari kita bangkit. Pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Tuhan Allah yang Maha Kasih mengaruniakan kehidupan kepada Bapak Yohanes yang dijalaninya di dunia, dan kemudian Allah berkenan memanggil Bapak Yohanes kembali pulang ke pangkuannya, dan kita sekarang akan kremasikan jenazah. Tuhan Allah lah yang mengambil manusia, mengembalikan manusia yang berasal dari debu kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Harapan kita terletak pada Tuhan Yesus Kristus yang berkata, sungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Karena itu mari kita bersyukur kepada Allah yang telah mengaruniakan kepada kita kemenangan dan pengharapan yang begitu besar oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari bersama kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Siang ini ya Allah, sungguh kami bersyukur atas anugerah-Mu dalam diri Bapak Yohanes. Sebab melalui dia, kami sebagai istri, sebagai anak, menantu, cucu, merasakan kasih Tuhan melalui kehidupannya. Kami bersyukur sebab pemeliharaan Tuhan boleh kami rasakan melalui kehadirannya selama ini. Kiranya Allah berkenan untuk menolong kami, mengingat betapa banyak kasih yang sudah ditunjukkannya kepada kami melalui kehadiran dan kehidupannya. Dan sekarang bagi kami, ya Allah, berikanlah kepada kami ketabahan, berikanlah kepada kami kelegaan untuk melepas pulang suami, ayah, opa yang kami kasihi, untuk beristirahat kembali dalam rumah Tuhan. Kami percaya seperti Injil yang kami dengar, bahwa pemeliharaan Tuhan atas Ibu Martini, atas Jane, Anton, Michael, serta keluarga masing-masing akan terus berjalan, akan terus terselenggara dengan baik, bahkan dengan limpahnya. Kami percaya Roh Allah menguatkan, menghibur, dan menaruh kasih sayang kepada keluarga. Sebentar kami akan masuk dalam proses pengabuan. Tuhan kiranya menolong agar keluarga dapat melarung abu nanti dengan baik, dengan lancar, tanpa kendala. Dan Tuhan juga akan terus menemani keluarga ini dalam proses beradaptasi dengan kehidupan tanpa kehadiran suami, ayah, opa di tengah mereka lagi, namun tetap mengingat kasih Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk keluarga, untuk kerabat yang boleh hadir memberi kekuatan dan penghiburan. Biarlah kiranya berkat Tuhan juga
dicurahkan atas mereka. Inilah doa kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami alaskan syafaat kami ini. Amin. Mari dengan berdiri bersama-sama kita menaikkan pujian, pengakuan bahwa di dalam rumah Bapa banyak tempat. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Terdengar suara Yesus yang merdu. Dia pergi ke sorga yang bakal menyediakan tempatmu dan tempatku. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Percayalah tentu kau diterimanya. Yesus mati atas salibnya yang indah untuk menebus segala dosamu. Nanti pada suatu hari yang ceria, kita pun berkumpul dalam rumah-Mu. Jangan tolak kasih Tuhanmu, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Percayalah tentu kau diterimanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera, kekuatan dan penghiburan di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kebaktian kita sudah selesai. Saya persilahkan Ibu Wina untuk menyampaikan kata sambutan dari Majelis Jemaat GKI Kedoya. Selamat siang, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Izinkan saya untuk menyampaikan dua patah kata. Saya mewakili dari Gereja Jemaat GKI Kedoya untuk menyampaikan ucapan turut berduka cita bagi keluarga besar almarhum Yohanes Surya. Sungguh merupakan suatu pergumulan yang berat bagi pihak keluarga, tak kala kita mendapati bahwa kenyataan bahwa almarhum telah meninggalkan kita. Kami juga merasakan kesedihan dan kehilangan itu, terutama untuk Iswat, Jane, juga untuk Michael dan Anton.
mereka yang ditinggalkan. Tapi kami percaya Tuhan mengasihi almarhum, dan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita harus meyakini bahwa saat ini Pak Yohanes Surya sudah berada tenang di sisi Tuhan, sudah terlepas dari jerih lelahnya di dunia ini. Ya, akhir kata, dan mohon maaf bila ada pelayanan kami yang kurang berkenan. Ya, terima kasih. Saya persilahkan pihak keluarga jika ada yang mau menyampaikan kata sambutan. Ada? Oh, boleh duduk juga. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih pada Rayon 5 yang masih bersama-sama dengan saya di sini. Saya juga mohon maaf kalau suami saya berbuat banyak kesalahan, mohon dimaafkan, dan kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun sangat berat bagi saya ditinggalkan suami saya. Kami hidup sudah 50 tahun lebih bersama dan sangat berat sekali dengan kehilangan suami saya ini. Tapi saya yakin dan percaya dia orangnya baik dan sekarang sudah ada bersama dengan Tuhan di surga. Sekali lagi saya mohon maaf untuk semua kesalahan saya juga. Dan saya berterima kasih untuk semuanya. Untuk GKI Kedoya yang mengadakan kremasi untuk suami saya. Terima kasih untuk semua teman-teman. Terima kasih untuk Pendeta Evelyn, untuk Wina dan majelis yang lain. Untuk Pak Andreas dan siapa? Pak siapa? Piti. Pak Piti. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Baik Ibu Bapak, kita masih ada waktu. Saya persilahkan kepada keluarga untuk berfoto di depan peti kepada Bu Martini dan anak-anak. Silakan. Dengan keluarga besar.
Dari KRI Kedoya, silakan para penatua, Pak Andreas, Pak Minggus, Pak Suryaman, Pak Idris, Ibu Mimi, Bu Ana, Alesa, Bu Ina. Keluarga sedang ambil bagian dalam berfoto terlebih dahulu. Jika sudah oleh nabung bunga selalu mandiri anak-anak, menantu dan cucu, kami persilakan. Jadi berputar ya, berputar dari sisi sini dasar, dari sisi kiri ke kanan supaya seluruh ini bisa ditabung oleh ya. Terus berputar ke luarnya. Silakan berputar yang sudah berputar dari sini.
bagi saudara-saudara yang dalam rumah kami persilakan dari diri pasangan terus keluarga supaya alurnya dan kabar. Yang sudah searah dan berjalan ke arah sini. Ibu Bapak, kami masih menunggu open itu dibuka 2 menit lagi. Jadi mohon jika Ibu Bapak mau menyampaikan bela sungkawa, masih harus menunggu open ini masuk kira-kira 2 menit lagi, dan selesai masuk baru kita dapat menyapa keluarga perkampungan. Ibu Bapak yang ingin menyampaikan bela sungkawa kepada Ibu Martini Surya, silakan.
Ya, silakan Bapak Ibu yang akan menyampaikan bela sungkawa secara langsung, boleh menyebutkan nama terlebih dahulu supaya Ibu Martini di lokasi bisa tahu dan wajahnya bisa saya munculkan di dalam Zoom ini. Silakan. Ya. Siswat, saya Pek, Ibu Pek, merasakan yang dialami Siswat. ya, Memberikan kesempatan dan penghiburan. Siswat tetap kuat, tetap semangat. Ada Roh Kudus yang menyertai Siswat ya, Siswat ya. Tuhan memberkati Siswat. Terima kasih. Siswat, ini Hani Siswat. Turut berduka cita sedalam-dalamnya Siswat ya. Ibu Hani, Ada beberapa saat Siswat. Tapi kita nggak boleh sedih terus Siswat ya. Suami udah enak di surga bersama dengan Bapak. Kiranya Tuhan selalu melindungi Siswat dan anak-anak cucu mantu sehat semua, harus kuat ya. Terima kasih Siswat. Terima kasih. Bu Martini, saya Sabto dan keluarga mengucapkan turut berduka cita ya atas wafatnya Pak Yohanes. Pak Indra, mohon jangan di spotlight. Ya, nah, oke, ya, silakan Pak Septo. Ya, saya bersama keluarga mengucapkan turut berduka cita ya, Bu Martini. Tetap kuat, tetap sabar, tetap tabah ya. Kami tetap mendoakan Ibu. Tuhan menolong dan memberkati Ibu. Amin. Siswat, ini Linda. Turut berduka cita, Siswat. Boleh dikenang, tapi jangan Ibu Linda main terus. Tapi harusnya juga yang membuat kita kesel. Jadi seimbang. Jadi tidak terlalu berlarut-larut menyedihkan. Bukan kekuatan bagi Siswat. Terima kasih, Pak. Bu Martini turut berduka cita ya. Ini Ratna, tetap semangat dan selalu tabah ya Bu. Tuhan berikan ketabahan buat Ibu. Ibu Ratna. Turut berduka cita ya Bu ya. Tuhan selalu kuatkan dan berikan ketabahan buat Ibu dan keluarga. Ini fisik. Silakan kalau masih ada dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan duka cita secara khusus, boleh menyebutkan nama terlebih dahulu supaya kita spotlight di dalam Zoom ini. Silakan kalau masih ada. Sudah cukup? Tidak ada lagi? Ada yang ingin menyampaikan kembali ucapan bela sungkawa? Ya. Baik, Ibu Bapak, kami akhiri dari krematorium ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Ibu di ruangan Zoom yang sudah hadir untuk mengikuti kebaktian pelepasan pada hari ini. Mohon maaf bila masih ada kekurangan di sana-sini pada saat kami menyampaikan menyelenggarakan acara ini, dan terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Amin.